Pertama luar kene Singapura. Singapura terus Malaysia. Malaysia. Terus rada nang Eropa. Ngalor titik ya. Rada nanti nang Eropa. Ngalor. Ketoke aku harus memberanikan diri untuk nyeniman gitu, Mas. Nyeniman dalam arti ya wis berkarya. 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 Yang baru, yang bukan baru ya, yang ternyata saya sadari itu bahwa bekal tradisi itu memang sangat penting sekali, Mas. Jaman iki angel sekali, opo maneh masa pandemi. Aku iki pelaku seni, gak iso pentas berkreasi. Tapi ojo umak patah semangat, ayo tetep berkarya masih yo rodok berat. Tetep dungo cek oleh berkat, bersyukur terus jo kakean sambat. Wah, keren. Ojo sambat. Oke, masih di Malang Good Work, luar biasa. Kita kali ini tetap bahas sektor seni pertunjukan. Saya Leo Tani Maju bersama Sam Uher akan bahas yang luar biasa. Sudah tahu sendiri, barusan kita ngejam. Soalnya ora latihan dadi ngejam enak apa meneh latihan. Ancene dadak iki Mas. Loh, Kamera deh. tak gendeng ya. Luar biasa. Oke, ojo dibuka sih, saya turun tadi. Si penasaran dong, si penasaran. Penasaran? Iya. Siap. Iki arek enom, Mas. Iya. Arek enom, lincah, sembarang kalir dilakoni. Iya. Ngelakoni sembarang kalir. Iya. Nang dindi sak paran-paran ono. Oh, ono ae ya. Ono ae. Oke, kita sambat. Kita pakai sampah. Pakai sampah. Iya. Inilah dia, Sandi Dea dan Ngalam Bekso. Woi. Bukaan, kamu buka karo. Jadi masker itu kan teko emas ya, Mas. Emas kan topeng. Oh iya. Jenenge topeng iki kudune gawe ini sak mata-matane ngene ditutupi ngene. Iya, tak usul. Tadi ngono ya. Nak no ngene anu apa Mau izin ini ya. Oh iya. dinas protokolan. Protokolan. Ayo Mas. Dia ini seni pertunjukan semua masuk deh. Nyanyi. Nari oke. Oke. Nyanyi oke. Oke. Main teater ya oke. Oke. Jula-juli iki Mang. Ya iki teater masuk Iya, ke oke. teater tradisi. Nah, Ludruk. iya. Oke kabeh. Oke, kabeh. Terus kira-kira apa sih di? Yes, kau tak apa ya? jarno. Iki lha apa? Ya ini dicukupi kali ini didik ya Mas. Iya. Ben kanca-kanca ben kenal. Pertanyaanku pertama, awakmu main paling ado nanti deh? Main paling adoh. Iki main apa, Mas? Sembarang. Oh. Soalnya Wis seni iku, pertunjukan sembarang. Nari wis, nari sih. dari nari dari kabeh. Nari aku rumangsa, bahasa apa ini, Mas? Sembarang. Wow, Aku pengalaman ya. rumangsa paling waduh iku nang Siprus. Si Bruce iku ndi? Prancis ah. Oh, di Eropa. Eropa ya? Siprus iku sih bagian kok Eropa tapi wis cedek ambek Timur Tengah. Perbatasan Turki ambek apa iku jenenge? Kowe Timur Tengah lah. Iya. Di kono. Aku ngerasa paling adoh di Cyprus. Cyprus. Berarti iku paling ado. Saiki paling Cedek RT lah. kakak paling gede. Seleng ada. Pak main nang luar negeri sing kepiro nang Cyprus iki? Nang Siprus aku 2016. Berarti kok pertama main nang ndi? Pertama Sing nang luar. kene Singapura, Singapura terus Malaysia. Malaysia. Ya. Terus rada nang Eropa. Ngalor dikit. titik ya.
rada nang Eropa. Eropa. Nang Londo. Eropa, Londo, Prancis. Prancis. Itali. Swiss. Swiss, Belgia. Belgia, Terus Inggris. Inggris. Di mana ya? Lali Mas. Oke. Terakhir, terakhir Nah. Jepang. Ah, Jepang. Oke, Pak. Jepang ini terakhir. Jepang Sing terakhir ini Jepang. Oke. Sebelum Dari pandemi. 8 negara ini mereka mengundang Mas Dean. Itu dalam rangka apa? Mungkin dalam tema apa? Atau pertunjukan apa? Mungkin nyanyinya, ngidungnya apa? Nari. Apa itu? Narinya. Ya, seperti dibicarakan tadi ya. Ternyata mereka meminta semuanya dari saya. Seni pertunjukan. Jadi di sana saya disuruh nari, Nari. disuruh nyanyi, Nyanyi. disuruh main musik, Hmm. disuruh berteater juga. Oke. Kalau narinya itu tradisional atau Kalau basic saya memang tradisi. Tradisi. Basicnya dari tradisi, tapi mengarahnya sekarang ke kontemporer. Tapi tetap Ke dari kontemporer. basicnya dari basic tradisi. oh. Dari basic. Luar biasa. Berarti kan umur piro deh iku pas pertama iku? Pertama itu saya masih kuliah semester 2. Jadi las ya 1920-an kalau nggak salah. Dari keluarga Mas Dia sendiri apa di keluarga sini juga? Kebetulan bapak saya dulu waktu masih muda itu pemain ketoprak juga. Ibu saya juga suka nari itu, tapi nggak yang kemudian diseriusi sekolah kesenian gitu enggak. Ya zaman biyen soalnya ya. cuman hobi gitu Tapi aja. pertama kali nari umur piro? Pertama kali nari perpisahan TK, Iku diajari sama EBS. ibu. EBS gitu. Berarti EBS itu waktu perpisahan TK itu saya kan nggak hafal kan. EBS itu di belakang nari. Yang dilihat EBS saya. Yang nari saya nari perpisahan. Yang dilihat EBS saya karena EBS saya nyuntui dari belakang. Berarti orang-orang lihatnya Oh, ya. Iki kan gak apa lah. Warono dhewe nyuntuk EBC. Akhire wong ndelok rono. EBC nyuntui DE. DE. Tapi luwih menarik sing nyuntui. Iya. Soalnya aku ya apa terus hari Dengan lu gue. Tapi Dengan lu awakmu gue. eling ngono ku ya. Eling aku sampai saiki. Iku momen sing wis aku sadar bahwa iki kok asik, menarik apa gak? Pada saat itu belum terpikir Mas, belum terpikir. Tapi aku merasa apa ya? Tertarik. Ada bukan. Pada saat itu ya ada ngerasa seperti kecemburuan ketika orang kudu ndelok aku tapi gak ndelok aku. Oh iya. Gitu, Mas. Tapi kan berarti awakmu wis sadar bahwa ditonton itu keren. Nah, gitu. Iya. Mungkin itu di situ Mas. Akhirnya misalnya tak terusno pertanyaane, mari nari sing didelok bapakmu iku mau nari meneh iku jangkaune dawa apa gak? Maksudnya jarake SD kelas piro? SD kelas Eling. berapa ya? Kelas 3 kalau nggak salah Mas. Awakmu ditonton wong ya? Iya, Awakmu seneng ya? seneng. Artinya iso bandingno. Antarane sing mau gak pati ditonton ambek iki. Lho iki aku tenan iki. Ketoke dan mungkin bapak mulai wis awakmu mulai. Iya, kayaknya mulai dari itu ya. Seni itu. Tapi sempat ada mindernya Mas. Kenapa? Jadi waktu SD itu kan memang khususnya tari ya. Kan anak cowok kan bilang banci gitu Ya, otomatis ya. di situ muncul apa ya? Yo mangkel yo. Ya pesimis dan minder gitu ketika aku ki gak bencong, aku pengen iso nari tapi Tapi iki menarik iki. Maksudnya kan awakmu kan oleh serangan teko kanca-kancamu. mm-mm. Apa? Tindakanmu apa? Kan awakmu sampai saiki kan akhirnya tetap nari. Mm-mm. Pembuktiannya maksudku. Sebenarnya Aku nggak bencong loh. Lah yo. itu sebenarnya terjawab dengan sendirinya Mas. Jadi aku nggak ada kesengajaan untuk mengkanter orang-orang yang Tapi zaman biyen kan awakmu kan saiki iso ngomong ngono. Maksudku pas biyen iku kan awakmu kurang iso mikir ngene ya. betul. Nah, iku lho. Akhirnya awakmu pancet nari iku lho. Apa karena bapakmu sing dorong, apa karena Iya sih peran kedua orang tua juga mendorong saya untuk setelah saya pikir sampai saat ini ya baru sadar bahwa memang mereka supportnya mensupport jelas ya. iya. Soalnya nek saiki dhek iso ngomong ngono, nek biyen kan misalnya aku koncone. Wopo kon baci arek lanang nari ngono. Kan gak iso ngonter langsung ngono. Terus sedangkan sampean EBC. Ayo nari.
melu nari pentas ngono. Ya kan di tengah-tengah ini kan ada dua pendapat sing iki lho Mas itu. Akhirnya menang. Tapi Mas Dia kan ada seorang figur ayah yang juga mengayomi yang mendukung itu Mas. Iya. Akhirnya jawabannya kan mungkin dia berada di lingkungan yang tepat. Ya. Counter yang negatif itu dengan cukup bagus ya, diimbangi dengan ya apa kon tetap nari dan terus SMP ini sih deh. SMP 4 Malang. Iku ya, awakmu ya menggeluti ya. Nah, waktu di SMP itu saya rasakan malah semakin gencar ternyata. Menjadi-jadi. Semakin gencar. Terus kemudian agak saya belokkan sedikit ke musik. Musik yang di situ saya sebagai vokal gitu ya, vokal di gamelan gitu. Aku tahu ngeband. Band-bandan SMA. Wah, luar biasa. Band-bandan Ya. SMA. Tapi SMP pas iku melu karawitan. Iya, karawitan tapi saya bagian yang vokal. Oh iya. Sama sedikit ngendang. Sama sedikit ngendang. Berarti kan mulai tertarik di dunia seni, terutama tari itu kan sudah masih kecil ya Mas, masih kecil ya. Masih kecil ya itu ya. Itu bener-bener aku harus di sini terus itu pada waktu Kapan? Umur berapa itu? Iki pilihan sing menarik dan iki kudu tak terus sampai saiki lah misalnya. Kecil kan masih nggak tahu Mas. Yo, ya kan ya. Bener. Ini aku dialihkan ke cita-citaku dulu ya, aku cita-citaku jadi tentara, dokter. Ya kan ya, mau presiden. Ya kan gitu. Iya, kan, iya, sekarang ya wis ngene aja gitu. Iya, benar. Ya ketika itu SMP kan semakin menjadi itu, makanya tuh saya agak ke vokal, ke karawitan itu. Nah, SMA itu terbawa, akhirnya saya main band-bandan, main futsal yang secara basic tradisinya agak melenceng. Nah, turning point-nya itu ketika saya mau ke sekolah kuliah. Mau kuliah itu. Di kuliah itu langsung sama bapak saya ditawarkan untuk mlebu nang sekolah seni gitu. Nah, itu dikasih pilihan di Solo waktu itu, diisi Solo. Nah, di situ Ya apa terusan? Nah, itu di sana terpikir apa aku mlebu karawitan yo. Tapi aku dhisik tahu nari dan aku seneng ya. Nah, di situ aku mulai ada kebimbangan di sana. Akhirnya tak putuskan wis tak nari meneh. Jadi di situ sebetulnya seperti kembali dari awal, maksudnya bukan dari nol sih, cuman agak kembali mengulang lagi ketika masuk di sana ternyata di kono konco lanange akeh ternyata. Nah, iku awakmu ini yo. Iku Menemukan satu titik apa ya sing biyen iki koncone sing kon karo kon tipake nang kene lanang to. Akeh. Kudu ketemu koncone sing biyen ae. Komunitasnya wis. Dan pas itu angkatanku tuh nggak ada yang mohon maaf ya, biasanya kan ada yang cowok yang agak melambai gitu lah. Biasanya yang jurusan tari. Tapi di situ ada saat angkatanku sama sekali nggak ada, Mas. Cowok tulen semua, makanya di situ saya semangat. Meskipun agak kepontalan di awal-awal, tapi alhamdulillah bisa lambat laun bisa mengejar. Tapi kan itu kan sekolah, mungkin karena diarahkan orang tua. Tapi kan mestinya kan ya duwe cita-cita iku mau mesti sejak awal katakanlah sing nari mau gara-gara dijak terus ono keinginan pengen ditonton uang. Tapi kan duduk cita-cita, duduk kedepannya pengenmu angan-anganmu iki nang ndi apa anjene iku blender apa? Dulu itu jadi seni murni. Seniman. Soalnya seni murni ya. Bukan pendidikan lah istilahnya gitu. Akhirnya di situ saya juga sambil proses kuliah itu juga mikir ini kok aku arahin nang ndi. Tadi apa ya gitu. Akhirnya sampai mau lulus itu baru saya meyakinkan bahwa ketoke aku harus memberanikan diri untuk nyeniman gitu. Nyeniman dalam arti ya wis berkarya. Berkarya. Meskipun secara jagakno nggak ono penghasilan sing nganu tapi ada keyakinan tersendiri di dalam diri saya untuk jiwae iya. Kuat pisan di sini. Begitu. Itu kamu nek bahasane arek kan PY. Kamu mulai merasakan momen itu kapan? Awakmu ditanggap wong terus awakmu oleh bayaran, awakmu seneng. Waktu masih
apa ya, waktu masih SMP gitu ya, disuruh tampil di acara, misalnya ada acara partai gitu ya. Oh, ada partai. sekolah, gitu kan. Terus kemudian dibayar, kemudian yang berkesan itu waktu SD, Mas. Waktu SD itu disuruh nari perpisahan, ini waktu SD. Terus tahu-tahu ditanyain sama guru wali kelas tuh, ditanyain nomor sepatu. Oh, Nah, iki anu iki. ternyata Piar-piar dikasih sepatu pada saat itu. Wah, sangat itu yang mulai membuat saya langsung berkesan bahwa ada timbal balik yang ketika saya memberikan sesuatu mereka seneng, kemudian ada sesuatu impact baik kepada saya gitu dari situ. Dibayar bayaran ya. Nah, gitu. Meskipun belum berupa uang ya pada saat itu ya, tapi kalau dinominalkan pada saat itu ya cukup lumayan pada saat itu. Seumuran saya ya mendapatkan itu sudah sangat bersyukur sekali pada saat itu, Mas. Terus ngerasa bahwa mungkin ini jalannya untuk saya bisa berkesenian secara nyeniman gitu, Mas. Itu ya profesional gitu ketika pertama kali disodorkan ini pertama kali dan saya nggak tahu itu bagaimana sistemnya dulu. Disodori semacam kontrak gitu, Mas. Disodori semacam kontrak bekerja sama selama beberapa bulan dan nominalnya juga disertakan di sana. Di situ ini ternyata profesional itu gitu. Jadi ketika orang percaya dengan kita, percaya dengan kapasitas kita, kemudian mereka mempercayai kita sebagai profesional dan memberikan sebuah hitam di atas putih yang menurut saya itu satu legal yang membuktikan bahwa saya juga bisa secara profesional berkarya. Gini Mas ya, sebelum ada kontrak, tapi kan sampean kan ada perform sebelum itu. Gitu. Portofolio. Kira-kira apa aja yang sampean lakukan sehingga mereka tertarik untuk mengontrak sampean? Waktu perform kayak semacam istilahnya PJ tadi, Mas Leo. PJ itu ya sebelum itu juga beberapa kali, karena kalau PJ kan sistemnya itu nari ya? Nari. Sistemnya kan kita sama-sama, saya nari ya wis, aku nari, aku gak ngerti aku bakal dibayar piro itu kan nggak tahu. Nah, di situ baru tahu saya bahwa ada semacam untuk seniman itu jalannya untuk menjadi profesional itu sebenarnya ada. Iya. Gitu. Pertanyaan ini tak tegesno. Sing kontrak pertama ya? Kontrak pertama, Mas. Iku nang jero dhewe apa nang jaba? Maksudnya ke luar negeri. Main di dalam apa di luar? Di luar negeri. Nah, ini kan menarik ya. Iya. Kontrak pertama terus langsung keluar. Iya, itu. Nah, ini pertanyaannya Mas Heru kan tadi memang ini kan gak kabeh wong punya kesempatan yang seperti itu maksudnya. Artinya apa sih sebenarnya yang dilihat oleh seseorang sebagai sebuah portofolio, akhirnya track record yang dimiliki oleh dia ini jadi satu alasan pertimbangan untuk mereka ngontrak. Mungkin berbau keberuntungan ya, Mas. Mungkin berbau keberuntungan. Jadi bekal saya yang pernah saya dapatkan ketika masih SD, SMP itu, kemudian waktu di Solo itu saya nggak tahu pada saat itu tiba-tiba memutuskan saja untuk mengikuti satu semacam workshop gitu loh. Workshop? Ada workshop, berarti ada. Ono kurasinya berapa? Nggak ada dari mereka langsung kontrak, Mas. Langsung tadi. Ini mungkin kurasinya di sini. Jadi mereka mengadakan workshop. Saya bolos kuliah. Bolos kuliah demi ikut workshop itu. Workshopnya itu yang dari Belanda itu. Ini serius sih. Nah, itu nggak ada embel-embel audisi atau apa, nggak ada. Saya di sana ikut kelasnya mereka. Terus di sana itu kemudian ada semacam dikasih free 30 second gitu untuk menunjukkan skillnya. Oke. Ya, itu momen mereka ngasih materi, tengah-tengahnya dibuat improve untuk ada momen untuk ini ya. Nah, di sana saya mengeluarkan apa yang saya punya di situ. Siap. Saya keluarkan semua di situ, nggak taunya seminggu kemudian di email. Saya tanyakan 2 tahun setelahnya baru saya tanyakan, kenapa dulu kok bisa memilih saya? Ditunjukkanlah video saya ketika waktu masih workshop itu tadi. Ini loh, lihat ini. Ini saya lihat ini gerakan-gerakanmu kayak gini, ini menarik. Pertanyaannya, aku yakin kan bahwa jawabannya dia keberuntungan itu yo
kabeh wong duwe keberuntungan. Tapi kalau jawaban yang profesional bagi sebuah perusahaan itu mungkin tidak punya jawaban itu kan. Nah, artinya kan terjawab juga. Mungkin salah satunya tadi karena dia mengikuti workshop, lalu di workshop itu ada satu kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya atau apapun yang dimiliki ditunjukkan. Nah, pertanyaanku ini, karena kamu mesti takut nang wong emang. Kira-kira apa sih yang dari skill dia itu yang mana yang menjadi satu keunikan atau apapun istilahnya yang beda dengan yang akhirnya lain. itu juga akhirnya kembalinya ke awakmu. Maksudnya gini, ya anjene aku ki anjene aku ki iki apa sing tak unggulno iki. Ya, karakter. Mungkin karakter tarinya atau karakternya gimana? Style, sorry. Ya. Mungkin styleku anjene iki apa awakmu baru sadar, iya ya, apa styleku iki bener. Aku dijupuk soalnya aku. Karena ini aku. Nah, kira-kira begini, Mas Ya, Heru. Waktu saya tanya itu, kenapa kok memilih saya itu, dia yang disampaikan pada saat itu, bagaimana cara saya untuk kenaturalan tubuh saya, ya, katanya mereka loh ini bukan, kenaturalan tubuh saya untuk menggabungkan antara apa yang kamu miliki dengan materi yang mereka kasihkan gitu. Kan mereka kan cenderung kontemporer yang modern karena basicnya mereka balet ya. Tapi di sini saya melihat bagaimana kamu mentransisi antara apa yang kamu punya, basic yang kamu Bisa punya ngeblend dengan ya? ngeblendnya itu saya kira unik ini. Karena nanti karya saya, karena itu rencananya karyanya itu pada saat itu memang mereka ingin mengkolaborasikan antara tradisi Jawa dengan modernnya mereka gitu, sehingga mungkin di situ mereka lihat bahwa iki ketoknya cocok iki. Siap. Mungkin di situ juga, Mas. Terus akhirnya pertanyaannya yang setelah kontrak oke, kamu berangkat, kamu sing tibake sing harus kamu tampilkan apa? Tarian yang seperti apa? Waktu itu mereka mengeksplor sebenarnya. Mereka meminta kita untuk mengeksplorasi gerak berdasarkan teknik tradisi. Kemudian mereka mengolah lagi. Nah, setelah diolah itu baru dikasihkan kita lagi. Jadi istilahnya mereka mengambil bahan dari pada saat itu 3 orang penari dari Indonesia termasuk saya. Mengambil bahan dari kita, kemudian mereka kembangkan dengan teknik mereka, kemudian baru diberikan lagi kepada kita. Baru disusun menjadi sebuah karya. Oke, sekarang pada waktu di event itu, Mas, di panggung itu, tarian apa yang sampean tunjukkan di sana? Apa maksudnya basic explore-mu iki? Ya, apa menciptakan gerakan sendiri berbeda dengan yang lain atau gimana, atau kolaborasi dengan tarian ini dijadikan satu gimana? Karena pada saat itu saya adalah satu-satunya yang dari Jawa Timur ya, makanya yang lain dari Jawa Tengah. Kalau saya mengeksplorasi gerak tradisi yang Jawa, otomatis 2 orang ini sudah memakai itu gitu. Nah, di situ saya lebih mengembangkan lagi. Saya ambil dari teknik-teknik Jawa Timuran. Saya ambil dari gerak Malangan dan juga gerak Remo misalnya, itu sudah coba saya ambil, bukan mencuplik ya, cuman dari aksen-aksen geraknya, tipe-tipe gerak, idiom-idiom geraknya saya ambil dari spirit Jawa Timurannya itu. Terus kemudian sama mereka dikembangkan menjadi satu buah gerakan yang unik lah menurut saya, karena saya juga pertama kali itu dapat gerakan yang seperti itu gitu. Oke, itu menarik sekali. Artinya gini, bahwa aku yakin ini nggak dimiliki oleh, atau tidak semua teman penari atau koreo ataupun yang ambil seni pertunjukan khususnya tari misalnya, itu nggak punya satu pemahaman atau cara yang seperti kamu lakukan. Artinya apakah memang apa yang kamu lakukan ini, kalau ini kita bicara ke teman-teman yang akan baru belajar ya apa caranya jadi penari sing
muncul sebagai dirinya sendiri yang punya karakter, punya style, tapi juga tidak dalam tanda kutip kamu muncul sebagai sosok yang dia yang penari, artinya juga adalah karakternya itu nempel gitu, bukan penari PY maksudku. Nah, ini pertanyaannya wabot, Mas. Ya nggak apa nih, ngobrol soalnya. Kalau saya, Mas, ya ini pendapat saya. Yo, soalnya aku takut nang awakmu. Oh iya. Mungkin pendapatnya kameramen. Kalau pendapat saya, menurut saya sih yang bukan baru ya, yang ternyata saya sadari itu bahwa bekal tradisi itu memang sangat penting sekali, Mas, sebagai pondasi. Basicnya itu memang harus dicek. Kalau sama aja halnya seperti penari modern, penari kontemporer yang dari luar negeri, mereka juga sangat memegang basicnya. Misalnya mereka basic balet, sampai mereka umur 30, 40 mereka masih ngambil kelas tiap pagi. Siap. Jadi mereka benar-benar basic yang mereka punya itu dikuatkan. Harus selesai di basic. Harus selesai di basic. Ketika selesai di basic akan dikembangkan seperti apa itu, badan itu udah siap gitu. Badan itu udah. Kalau saya sih bisa badan. Saya sadar bahwa ternyata badanku bisa mengikuti ketika aku mempunyai satu basic apapun ya. Yang berbau basic itu memang sangat penting sekali. Kalau dalam hal ini saya ya basic tradisi Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya mungkin salah satunya dari bisa dikatakan dengan turunan, Mas ya. Turunan. Ya, Mas dia dari ilmu seni menurunkan, mungkin dari tari diturunkan lagi menjadi jula-juli. Ya mungkin seperti itu ya mungkin Mas. Ya, sampai itu basic tradisinya jadi dikembangkan sendiri. Oh, aku iso iki gitu. Mungkin gitu, Mas. Ya, tapi apa yang disampaikan dia ini saya bisa menangkap begini. Jadi kalau bicara hari ini itu kan eranya sudah modern banget. Sangat bahkan melampaui zamannya, sudah teknologinya luar biasa. Kalau dia mengeluarkan sesuatu atau hari ini dia mau berkarya, itu bentuknya saya kira pasti bukan tradisi. Tapi apa yang disampaikan atau apa yang dikeluarkan itu merupakan materi basic yang tidak pernah ditinggalkan. Dengan dikeluarkan mau mengikuti zaman, mau merespon zaman, apapun itu sepertinya dia nggak akan kehilangan jati dirinya karena basicnya selesai. Maksudnya gitu. Lah bedanya di sini kan ketika orang sudah duluan menangkap zaman, iki terus kate japakno wong kon basic gak duwe. Nek kon ngikuti zaman dengan hari ini mau diolah sedemikian rupa apa ya kalah mbek sing wis teknologinya mapan dan sebagainya kan begitu. Makanya orang kan, maksud saya begini, kadang orang mempelajari basic apa tradisi itu kan pemikirannya dia kan terbatas atau sempit lah. Lah apa aku kate nari tradisi belajar tradisi. Nah, kan enggak. Ya. Ini kan setuju tadi? Betul. Ya memang harus dari skill memang. Saiki tak arahno nang dia ke Ngalam Bekso. Gitu ya. Oh ya. Oke. Ngalam Bekso. Tahun piro Ngalam Bekso itu? Ngalam Bekso saya dirikan dengan teman-teman sekitar tahun 2016. 2016 5 tahun. Ya, 2016. Apanya? Teman-teman ini Oh, siapa teman-temannya. Bella. Iya, Bella yang sekarang jadi istri saya. Wow, gitu Terus lah. ada Firdaus Zulkarnain. Oke, Daus. Sama Indri waktu itu. Indri. 4 orang itu. Berarti Indri sing saiki muncul iku sakjane DE sing mau jak gawe ya. Iya, Kan munculnya Indri kan belakangan. Indri Oh, sorry. Indri Yunitasari. Oh, Indri Dulu Yunitasari. juga dari Solo. Bukan. Dari si Solo. Mungkin ada beberapa nama Indri yang Iya. kita bersalah pahami. Oke, wis berarti ada beberapa teman yang diajak. Iya. Terus kalau kita lihat Ngalam Bekso yang lewat media sosial, YouTube, itu kan luar biasa. YouTube Ngalam Bekso kan berkembang pesat dengan baik dan benar. Iya. Benar. Baik itu belum tentu. Itu apa yang membuat akhirnya dia
mengisi konten itu atau ini pertanyaan nih, konten itu kan akhirnya gak tari tok, seni pertunjukan lah. Ya teko bermacam-macam itu Bang, kelebihannya mereka. Yo jarine Mas Heru yo kadang jula-juli, kadang nyanyi, yo kadang nari, yo kadang main situasi drama sitkom dan sebagainya. Apa sing kate mau bangun dengan Ngalam Bekso? Ngalam Bekso offline dan Ngalam Bekso online nih. Ya itu sebenarnya terjebak di dalam sebuah situasi yang Tapi gak apa-apa kan tetap kreatif harus yang penting kreatif nggak masalah. Situasi yang pada saat itu kita tahu sendiri ya 2019 2020 awal itu ya. Ketika saya mengetahui bahwa ternyata proyek saya itu puluhan proyek saya harus cancel. Harus cancel dan ditunda. Yang waktu masuk pandemi pertama ya? Waktu masuk pandemi pertama. Masuk pandemi pertama berapa proyek yang harus skip? Kira-kira 10 atau 11-an proyek. Dan itu cukup besar ya? Cukup besar di dalam dan di luar negeri. Di dalam dan keluar. Iya. Dan itu apa 100% skip? Ada yang jadi online, ya, tapi sebagian besar ada yang bilang postpone tapi sampai nggak tahu kapan, ada yang langsung di cancel. Kita tunda dulu ya sampai PPKM selesai ya. Oke. Mas PPKM selesai ya. Sampai itu. Sampai elek. Akhirnya wes berarti secara nggak langsung kita tidak punya ruang untuk melakukan aktivitas di offline ya. Maka disitulah kemudian ya tidak bisa memungkiri karena ya juga penghasilan saya sebagai seniman murni di sana. Di sisi lain ya kebatinan ini ngomongin apa ya Mas ya? Dalam diri saya ketika saya tidak bisa mengekspresikan sesuatu yang ingin saya buat itu ternyata seperti loro Mas, dari loro. Ngempet karena loro di situ. Nah, makanya itu kenapa saya coba ke digital juga pada saat itu awal-awal. Akhirnya coba saya upload video-video terserah lah. Mungkin ternyata responnya bagus di sana. Responnya bagus. Kemudian saya bikin yang serupa-serupa, agak turun. Saya coba alternatif lain. Saya agak turun lagi. Coba alternatif lain sehingga kontennya tidak kontennya tidak satu genre. Satu genre gitu. Jadi macam-macam. Saya mencoba segala kemungkinan yang mana bagaimana sisi dalam batin saya yang ingin berekspresi itu tetap bisa saya sampaikan. Dan juga bisa menghibur kan penonton. Akhirnya sisi positifnya kan kamu punya kesadaran untuk mengeksplor atau punya ruang eksplor yang sudah potensi yang sudah kamu miliki. Nah, itu ya. Iya kan? Iya, betul. Jadi di situ seperti apa ya? Kok kayak secara nggak sadar saya ada kayak iki gak iso iki yo rodok ngene weh, dikae ngene. Ah, seperti ada cabang-cabang gitu Mas. Meskipun dalam satu pohon tapi coba saya kasih cabang-cabang ntar daunnya yang rimbun yang mana itu urusan belakang. Begitu kira-kira. Ini kan jelas statement dari dia kan bahwa sampai hari ini dia seniman profesional, seniman murni. Artinya dia berkarya di dunia seni. Ya Bodi. Apakah seni sudah bisa menjawab perkembangan zaman? Artinya orang kalau punya pilihan hidup di jalur seni atau jalan seni, kira-kira pesanmu apa? Pesanku. Atau sebelum dipesankan, pertanyaannya iso apa enggak? Sejauh ini yang saya lakukan bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Lalu untuk menjadi bisa dan profesional dan apa? Kira-kira apa sih trik apa? Dari pengalamanmu lah, bahwa menjadi seniman profesional ini mestinya ya. Nah, ini saya tarik ke umum dulu Mas ya. Kalau di umum kan, saya kira semua hal ya, apa yang mencakup pilihan kita untuk berprofesi itu kan punya konsekuensinya. Apapun konsekuensinya itu. Nah, bagaimana kita bisa mencari solusi dari konsekuensi yang harus kita hadapi itu gitu. Ketika kamu memutuskan untuk saya berkarir di sini. Nah, kok konsekuensinya apa iki? Kok mesti aku ojo-ojo aku gak ono penghasilan ini. Ojo-ojo iki sing coba dicari solusinya gitu sehingga ternyata di sana saya
mencoba berpikir bahwa ternyata solusi itu akan menemui jalannya sendiri ketika kita terus Siap. gini terus bergelinding, terus gelender tadi. Oke. Tapi aku ini menemukan kalau bicara Dea dan alam bagi saya bisa menemukan satu spirit yang menarik deh. Ya Apa itu? iki statementnya kok orang lain ya. Artinya bukan dari kamu tapi saya yang melihat kamu. Nggih. Ketika berbicara sebuah seni atau orang berkarya di bidang seni itu kan ada dua jalur ya. Mau profesional atau mau idealis katakanlah, atau mau idealis atau mau mengikuti pasar, ya kan? Kita kan berada di dua antara pilihan sing gak pati enak kan iki. Kene metenteng berkarya sing apa jare awake kadang ya nek payu, nek gak ya bonjrot kan. Tapi ketika kita mengikuti pasar kadang kita punya idealis yang tidak Tersampaikan. bisa. Nah aku ndelok awakmu iki ketoke kamu cukup bisa. Cukup bisa aku sederhana saja nih. Kalau saya melihat konsep pertunjukanmu, iki aku iso nangkep bahwa apapun yang kamu olah sedemikian rupa, bahwa menghadirkan unsur yang fans, asik lah, ceria lah, menarik atau membuat orang itu tidak lantas nek ndelok sesuatu kudu metenteng kamu punya iki sentuhan-sentuhan yang itu mungkin mau pikirno banget atau enggak yang jelas saya bisa menangkap bahwa itu menarik ngono. Ini pertanyaan ini teko awakmu statementmu. Apakah memang kamu selalu memikirkan itu atau ya apa? Wah, ini baru pertama kali saya mendengar ini dan itu memang betul Mas. Sangat-sangat saya pikirkan sekali. Betul. Karena Sangat-sangat itu sekali. tertangkap. Dek. Aku tertangkap dan aku punya harapan bahwa semua orang itu punya pilihan yang di antara ini. Nggak iso di melayu nang Yang iri yang kanan. Itu memang saya pikirkan sekali Mas, bagaimana itu pertama kali saya coba memikirkan itu ketika memutuskan untuk tugas akhir saya itu membuat karya. Kan tahu sendiri di sekolah seni itu biasanya kecenderungannya itu berkarya itu ya untuk lingkungannya aja. Iya, seni untuk untuk lingkungan seni. aja. Ya, seni untuk seni itu istilahnya gitu, seni untuk seni. Nah, tapi saya lihat rekornya beberapa tahun sebelumnya ketika berkarya itu ternyata kok penonton yang bukan dari seni juga bisa melihat kan, kan diumumkan. Orang awam yang mungkin secara wawasan secara seni juga belum terlalu sedalam kita tapi misalnya. dia pengen penasaran pengen nonton, pengen dulu hiburan. Nah, ternyata itu juga nggak bisa dianggap sepele bahwa mereka juga sangat berperan untuk memberikan energi kita ketika nonton gitu loh. Jenenge penonton ini gak ngurus, Pak. Ya. Sing nonton awake ku energi kan. Ya, entah itu celometannya mereka, entah itu feedbacknya mereka berupa tepuk tangan atau mereka bahkan menghujat. Dan ternyata itu ketika saya mencoba untuk iki pas misalnya dalam satu karya gitu ya, pas bagian iki sasaranku nang wong-wong sing Kurang butuh pati wong seni ngerti. misalnya gitu. Pas bagian kene, tapi pas bagian kene iki tak gawe wong seni cek misalnya mereka butuh berpikir Apresiasi. lebih ekstra gitu, butuh berpikir lebih ekstra iki maksudnya tarian iki opo dan sebagainya. Tapi ada yang sangat ringan sekali, ada yang agak medium dan akan ada yang sedikit berat. Nah, menurut saya ketika saya menampilkan yang crispy gitu ya, yang agak crunchy gitu ya, saya kira itu juga akan mampu memberikan daya tarik yang lain gitu, memberikan daya tarik meskipun sesuai yang disampaikan tadi bahwa tetap ada konsekuensinya ketika nanti misalnya ada diskusi gitu ya, pasti dari yang misalnya profesional ataupun dari pun kalangan seniman juga ada yang iki opo iki wadak banget iki apa-apa gampang diatekno iki koyo wong jojo anu tok, tapi bukan berarti buat orang yang itu mereka sangat terhibur, mungkin sampai bisa dibawa pulang, mungkin gojekan saya misalnya kemudian dipakai buat itu kan juga lebih bermanfaat juga secara kepuasan batin saya gitu loh. Atau gini malahan, aku seneng statementnya koncoku seluruh isi. Kalau kita berkarya, lah lapo gini main teater dituduh nong teater, yo pasti dia tahu pasti
Justru kebalikannya. Kita tunjukkan orang pasar, orang terminal, orang ini. Ini dia terukur, terhibur, dia benar-benar bisa menikmati apa yang ya ukurannya jauh lebih secara ini ya, target sasaran mungkin dia akan apa ya makanya balikin nang pengkarya atau kita yang membuat sebuah karya itu. Jadi kita bisa ngeblendkan, kita bisa mengkolaborasikan antara sesuatu yang menarik sebagai hiburan dengan sebagai sebuah ilmu pengetahuan dan sebagainya, itu tetap bisa dikombin sedemikian rupa. Artinya bahwa penonton kita itu beragam kan gitu. Nah, itu menjadi penting juga bagi saya saat memang saya memutuskan menjadi seniman gitu Mas. Karena nanti misalnya customer saya istilahnya gitu, customer saya itu juga bukan orang seni semua. Nah makanya itu bagaimana kita mengadaptasi dengan satu lingkungan itu, bagaimana kita mengkondisikan dengan misalnya materinya harus seperti apa, lingkungannya seperti apa, itu dengan idealis saya yang pengen saya sampaikan, tapi di sisi lain ada orang-orang yang juga nggak perlu idealis saya untuk saya sampaikan secara nge-push betul. gitu. Ya. Oke. Mas aku kan kepingin juga ngerti apa ya, itu memang Jila-Juli itu memang berawal dari mana, suka seperti itu, lagu-lagunya itu apa namanya, susunan kata-kata itu loh, itu dari mana gitu. Tapi ya sayangnya Mas, waktu ya, tapi mungkin gini Mas, aku kepingin ngerti itu sih, band aku kepingin lebih kenal sampean. Aku kepenjaluk kontak sampean Instagram atau nomor telepon atau apa Mas ya? Channel YouTube. Piro desa saiki? 100 berapa gitu Mas? 100 lebih ribu ya? Iya. Luar biasa. Apa channelnya namanya? Ngalam Bekso Official. Ngalam Bekso. Iya. Kalau Instagram? Instagram Ngalam Bekso sama? Community. Ngalam Bekso Ya, Community. langsung. Iya. Aku ada satu pertanyaan yang sebelum kita akhiri dan ini menarik ya. Saya kira kita ngobrol panjang kan, kita bisa tahu sepak terjang atau perjalanannya dia kan cukup luar biasa lah. Dan saya kira dia selama kuliah juga tidak di Malang. Dia asli Malang, tapi juga tidak selamanya di Malang. Terbukti waktu kuliah, terus banyak berkarya di luar dan sebagainya. Tapi pada akhirnya kembali ke Malang, bro. Ini sesuatu yang menarik bagi saya. Apa sih yang mendorong kamu untuk kembali ke Malang, berkarya di Malang, dan mungkin itu kan juga nggak mudah. Betul. Itu terpikir ketika saya membuat karya judulnya Pomah. Ya oke. Omah ini berarti balik omah ya? Balik Omah. Di situ saya membicarakan tentang bagaimana kita harus kembali ke di mana asal kita. Ternyata dari karya itu sendiri saya juga dapat sesuatu gitu bahwa ternyata ya aku anjene kudu balik. Dan kemudian saya membuat suatu wadah bagi teman-teman itu Ngalam Bekso itu untuk ya wis ayo awake dhewe berkarya di rumah saya, berkarya di tempat saya dilahirkan, di tempat saya pertama kali mendapatkan basic yang saya kira basic yang saya miliki itu ketika dikembangkan itu juga tidak akan stuck berjalan di tempat, kita juga akan bisa berkembang, kita juga akan bisa mengikuti arus zaman yang seperti ini, bahkan dalam situasi apapun seperti pandemi ini kita juga punya jalan, punya cara, punya alternatif untuk tetap mengekspresikan apa yang kita miliki. Luar biasa. Kok jenenge jelas Pak? Ngalam Bekso. Ngalamis. Ora one identitas ngalami Malang. Bekso ini kan berjoget. Kalau bekso aja joget Mas. Kalau bekso itu sebenarnya lebih lebih banyak lagi. Bekso itu juga dengan vokal, juga dengan ini ya. Lebih gerak sama vokal. Mungkin juga Malang juga merasa itu Mas ya, enak buat untuk berkreasi, untuk berkarya. Artinya bahwa dengan nama Ngalam Bekso aku meyakini bahwa dia punya spirit yang sangat kuat untuk berkembang, mengembangkan dan mengembangkan sayap, nggak usah tekan dindi, teko kota kelahiran. Ngalam sih. Lali gue. Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan awake dhewe. Wah, luar biasa. Jangan lupa di inceng ini didelok lah. Channel YouTube Ngalam Bekso. Ngalam Bekso Official. Instagram Ngalam Bekso Community, TikTok ngalambekso.official. Luar biasa. Maneng? Ini TikTok lagi juga naik. Iya. Sip. Kalau mau PY ngejob DM. DM di Sandidea, @Sandidea. Oke.
Instagram. Siap, terima kasih. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Luar biasa keren. Terima kasih Dea sudah. Terima kasih Mas Leo, terima kasih Mas Heru. Kita ketemu lagi di Malang Good Work. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.